pergerakan yang dimulai dari puncak menuju lembah. Ya, dimulai dari puncak menuju lembah. Contoh seperti ini. Dia buat low, ya, dia turun, lalu dia naik lagi. Halo teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga yang lagi trading minggu kemarin mendapatkan hasil yang signifikan. Oke, banyak yang bertanya di kolom komentar, bagaimana sih Bang belajar trading gitu ya. Saya pemula dan saya belum pernah sama sekali trading. Saya masih bingung, bahkan saya pernah coba trading dan akhirnya loss. Oke, hal yang pertama teman-teman harus ketahui adalah bagaimana teman-teman melihat sebuah tren di market. Belajar tentang tren atau pergerakan market ini menjadi hal yang penting buat teman-teman trader pemula khususnya. Nah, di sesi belajar trading bersama Fast Trader, kita akan belajar di episode pertama ini, kita akan belajar bagaimana melihat tren di market. Tanpa panjang lebar lagi, simak videonya sampai selesai dan yuk, mari kita lihat videonya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan belajar bagaimana caranya melihat sebuah tren atau membaca sebuah pergerakan market dan untuk menentukan apakah trennya sedang up atau sedang down. Oke, dalam hal ini teman-teman, saya coba akan memberikan sebuah penjelasan terlebih dahulu. Oke, saya akan memberikan sebuah penjelasan terlebih dahulu. Apakah yang dimaksud dengan tren? Jadi dalam trading ya, kita mengenal yang namanya sebuah tren. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sebuah tren? Tren adalah sebuah perjalanan ya, market yang bergerak dari level tertentu. Ya. Tren adalah sebuah pergerakan atau perjalanan market ya yang dimulai dari pergerakan-pergerakan tertentu atau menuju pergerakan-pergerakan tertentu. Nah, dalam hal ini ada dua tren, teman-teman. Ya, dalam hal ini ada dua tren. Tren terbagi menjadi dua. Tren terbagi menjadi tiga, teman-teman. Tren terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah uptrend, ya, uptrend. Dan yang kedua adalah downtrend. Dan yang ketiga adalah sideways. Oke. Apa yang dimaksud dengan uptrend? Uptrend adalah sebuah pergerakan yang bergerak menuju puncak ya. Kurang lebih seperti itulah bahasa awamnya seperti itu. Jadi pergerakannya dimulai dari bawah ya, dimulainya dari bawah menuju puncak. Oke, itu yang disebut sebagai uptrend. Nanti kita akan lihat di gambar ya, di slide-nya kita akan gambarkan bentuk uptrend seperti apa. Sementara downtrend, pergerakan yang dimulai dari puncak menuju lembah ya, atau dari high menuju low, membuat low. Sementara kalau uptrend tadi dari low menuju high atau dari lembah menuju puncak. Sementara downtrend dari puncak menuju lembah. Nah, yang ketiga adalah sideways. Sideways adalah pergerakan datar atau pergerakan keseimbangan ya, di mana market bergerak di satu range ya, range tertentu dan tidak bermain-main di area tertentu gitu. Jadi dia datar aja. Itu adalah uptrend dan itu pergerakan uptrend, downtrend dan sideways tadi. Bagaimana bentuknya dalam market, teman-teman? Oke, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Pembentukan. Oke.
Kalau kita perhatikan, teman-teman, ya, kalau kita lihat seperti ini, ya, market bergerak untuk pergerakan uptrend-nya ya. Dari lembah, ya, terus dia buat lagi, dia naik, lalu dia turun, lalu dia naik lagi. Jadi pergerakan market ini teman-teman tidak serta-merta langsung begitu dia uptrend dia naik terus gitu, tidak ya. Market membuat gelombang di sini. Oke, membuat gelombang. Nah, market naik, turun, naik. Ini kalau teman-teman yang awam belum paham ya, istilah-istilah dalam trading forex ini nggak apa-apa di anu aja dulu ya apa kita belajar dulu ya. Naik terus dia buat lagi high, lalu dia buat lagi down apa pergerakan turun, lalu dia buat lagi naik seperti itu. Oke. Nah, bahasa yang sering saya gunakan adalah ini adalah low ya. Ini low. Oke. Lalu di sini dia buat high ya, ketinggian baru high. Oke. Nah, market buat lagi low di sini. Ini kalau dibilang higher low ya. Low, tapi saya sebutnya sebagai new low. Tapi oke lah, kita masuk ke bahasan ini. Ini high low. High low. Lalu dia buat lagi di sini high ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman. Kita buat di sini aja low aja ya, biar enak lah. Dia buat new low aja di sini. Kita biar enak bahasnya. New low. Oke. Low, high, new low, new high. Di sini dia buat lagi new high. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman memahami ya. Saya sebut sebagai new high, new low ini. Oke. New high apa? Low, high, new low, new high, dan dia buat lagi new low yang baru lagi. New low lagi ya. Begitu seterusnya teman-teman, ya. Nah, pergerakan ini disebut sebagai uptrend. Oke, ini disebut sebagai uptrend. Oke. Ya. Low, high, new low, new high, new low lagi, buat lagi new high lagi, buat lagi new low lagi, begitu seterusnya. Ini adalah pergerakan dari lembah menuju puncak. Ini disebut sebagai pergerakan uptrend. Oke, teman-teman harus pahami ya, ini pergerakan uptrend. Nah, ini kita belum masuk kepada sesi bagaimana kita entry atau ambil posisi di saat posisi uptrend. Yang pasti, ketika teman-teman melihat tren yang terjadi di market adalah uptrend, maka posisi atau entry yang kita ambil nantinya adalah posisi buy. Ya, kenapa? Karena pergerakannya sedang naik. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Sampai di sini bisa dipahami. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang downtrend. Oke, pergerakan downtrend. Sementara untuk pergerakan downtrendnya, ya pergerakan downtrendnya, pergerakan yang dimulai dari puncak menuju lembah. Ya, dimulai dari puncak menuju lembah. Contoh seperti ini. Dia buat low,
Ya, dia turun, lalu dia naik lagi, lalu dia turun lagi, lalu dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, lalu dia turun lagi. Oke, dia buat pergerakan semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Pergerakan ini, ya, pergerakan ini disebut sebagai pergerakan downtrend. Oke, pergerakan ini disebut sebagai pergerakan downtrend. Oke, teman-teman, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, apabila pergerakan market yang dimulai dari puncak ya dan semakin menurun, semakin rendah menuju lembah, maka bisa dipastikan pergerakan tersebut adalah pergerakan downtrend. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ketika posisinya sedang downtrend, maka planning trading kita atau trading plan kita adalah sell atau jual. Kita akan menjual atau kita akan ambil posisi sell ketika pergerakan sedang downtrend. Begitu juga dengan uptrend. Ketika pergerakannya lagi uptrend, maka kita akan ambil posisi buy. Jangan kebalik. Posisinya trading posisi downtrend kita ambilnya buy. Posisinya uptrend kita ngambilnya sell, ya. Kita posisinya sell. Maka bisa dipastikan akan mengalami kerugian, ya. Kan ini ada pergerakan naik turunnya, Bang, gitu. Nah, berarti bisa dong kita mengambil peluang untuk saat uptrend kita akan nge-sell. Sebenarnya bisa-bisa saja dengan catatan teman-teman sudah mahir atau sudah paham benar tentang pergerakan market ini. Ya, kalau misalkan belum, sebaiknya jangan ambil resiko. Oke, buat pemula silakan ikuti tren yang ada, follow the trend. Oke. Sementara kalau yang sudah expert, sudah pengalamannya jam terbangnya banyak, mereka bisa memahami, oh ini sebentar lagi akan naik, oh ini sebentar lagi akan turun. Ya, mereka paham. Nah, tapi bagi yang pemula, sebaiknya jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Akan lebih aman kalau teman-teman ikut tren. Ya, follow aja apa yang tren yang terjadi. Oke? Nah, sampai di sini mungkin saya berharap teman-teman sudah paham ya antara apa yang dimaksud dengan pergerakan uptrend, apa yang dimaksud dengan pergerakan downtrend. Sekarang kita akan masuk dengan pergerakan yang ketiga. Ya, pergerakan ketiga itu apa? Pergerakan ketiganya adalah kita akan masuk ke pergerakan yang ketiga ya. Nah, pergerakan ketiganya apa teman-teman? Kita lihat dulu. Nah, untuk pergerakan yang ketiga ya adalah pergerakan sideway. Kita akan lihat seperti apa pergerakan sideway ini. Seperti ini. Oke, bentar kita hapus dulu ya. Oke. Untuk pergerakan ketiga, teman-teman, market hanya bergerak seperti ini. Naik, turun, naik, turun, naik, turun lagi, naik lagi. Market hanya bergerak seperti ini, teman-teman. Ya, tidak antara lembah dan puncak ini, ya antara puncak dan lembah ini itu sejajar hampir sama ya, hampir sama. Jadi tidak ada pergerakan yang tidak seimbang. Ya, pergerakan market rata-rata di ketika sideway itu semuanya seimbang, teman-teman. Jadi ketika seperti ini, inilah disebut sebagai pergerakan sideway. Trennya lagi sideway. Ya, pergerakan sideway. Nah, di saat pergerakan sideway seperti ini,
dianjurkan untuk tidak membuka posisi eh, untuk sementara waktu. Kenapa? Karena tidak adanya satu kejelasan kemana arah market akan bergerak. Apakah dia akan uptrend atau justru downtrend. Jadi di saat seperti inilah banyak spekulan-spekulan yang akan memanfaatkan situasi, ya, yang akan membuat para trader-trader retail, trader-trader kecil seperti kita ini mengalami kerugian di sini, ya. Itu sebab kenapa di saat kondisi trennya lagi sideways, diharapkan untuk tidak melakukan mengambil posisi apapun, ya, untuk sementara waktu. Kapan kita ambil posisi atau kapan kita open posisi? Di saat ada pergerakan yang jelas. Dalam hal ini, apakah nanti marketnya akan bergerak turun ke bawah, ya, membreak out atau menembusi level di bawah ini, lembahnya, atau justru market tembusnya ke atas, gitu. Breakoutnya ke atas seperti ini, ya. Nah, kalau misalkan marketnya breakoutnya ke bawah, maka kita sudah bisa melihat bahwa yang terjadi adalah market akan mengalami penurunan, ya. Kenapa? Karena level atau market berhasil keluar dari level area sideways tersebut. Oke? Seperti itu. Jadi kita akan ambil peluang sell. Jadi kalau misalkan dia ternyata breakout-nya ke bawah atau menembus level ke bawah lembahnya, maka tren yang terjadi adalah downtrend, ya. Nah, kalau misalkan dia marketnya tembusnya ke atas atau breakout-nya ke atas, maka tren yang terjadi adalah uptrend. Oke? Biasanya market akan bergerak lagi masuk ke level tersebut, lalu dia akan kembali down seperti ini. Oke? Begitu juga dengan yang uptrend, dia turun dulu, baru dia akan naik lagi. Seperti itu. Ya. Oke. Pergerakan sideways ini menjadi hal yang sangat-sangat dihindari oleh para trader-trader profesional juga, dan tentunya trader pemula harus menghindari ini dulu. Kenapa? Karena tidak ada keseimbangan seperti ini, membuat kadang posisi kita bisa tidak menentu, ya. Oke, jadi ada baiknya untuk menunggu sementara waktu supaya tidak mengalami loss yang tidak seharusnya, gitu ya, mengalami kerugian yang tidak seharusnya. Jadi tunggu market breakout-nya kemana atau tembusnya kemana, baru kita ambil suatu keputusan atau satu kesimpulan. Oke, baik teman-teman. Kita sudah belajar tentang bagaimana tren, ya, di mana tren tadi terbagi 3. Yang pertama adalah uptrend, yang kedua adalah downtrend, yang ketiga adalah sideways. Oke, dari ketiga tren tadi, semoga bisa dipahami, ya. Dan teman-teman apabila masih belum paham, silakan tulis di kolom komentar apa yang tidak dipahami. Nanti teman-teman tinggal komentar, nanti kita akan respon. Nah, buat teman-teman trader yang mungkin melihat video ini, yang sudah punya jam terbang, apabila ada yang perlu dikoreksi, silakan tulis di komentar, kita sharing bersama-sama untuk kemajuan dunia trading, khususnya buat teman-teman trader pemula. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video atau ke episode berikutnya, tetap di segmen belajar trading bersama Pas Trader. Semoga teman-teman trader pemula bisa mulai paham membaca bagaimana pergerakan tren atau bagaimana membaca pergerakan market. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.